Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ini berbicara tentang berkat yang akan kita nikmati. Berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita, berkat yang akan kita rasakan dalam hidup kita apabila kita hidup rukun. Baik dengan saudara-saudara kita secara jasmani, dengan keluarga kita secara jasmani, maupun dengan saudara-saudara kita seiman di dalam Kristus, hidup rukun di dalam keluarga rohani kita. Dikatakan tadi di dalam ayat yang pertama bahwa kehidupan yang rukun itu adalah sebuah hal yang baik dan indah. Atau di dalam terjemahan lain mengatakan bahwa hidup rukun antara saudara itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Di dalam hidup ini ada hal-hal yang baik tapi tidak menyenangkan. Dan sebaliknya juga ada hal-hal yang menyenangkan tapi tidak baik. Saya ambil contoh yang sederhana, contoh yang mudah misalnya tentang makanan. Ada makanan yang baik bagi kesehatan, tetapi tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Misalnya jenis sayur-sayuran tertentu buat saya itu tidak terlalu menyenangkan, tetapi saya harus memakannya karena saya tahu bahwa itu baik bagi kesehatan saya. Sebaliknya, makanan yang manis buat saya adalah makanan yang menyenangkan. Tetapi saya membatasi konsumsi makanan-makanan yang manis itu karena saya tahu bahwa walaupun makanan itu menyenangkan, tapi makanan itu tidak baik bagi kesehatan. Tetapi dikatakan bahwa kehidupan yang rukun antara saudara, baik itu saudara seiman maupun saudara di dalam keluarga jasmani kita, adalah sesuatu berkat yang lengkap, sesuatu yang baik, sekaligus sesuatu yang menyenangkan. Kita bisa rasakan itu ketika kita hidup rukun di dalam keluarga kita, ketika kita juga hidup rukun di dalam gereja, di dalam jemaat, hidup rukun dengan saudara-saudara kita seiman. Maka itu sesuatu yang baik bagi kita. Hidup kita menjadi lebih produktif, kita bisa bekerja dengan lebih baik, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Dan bisa kita lihat, bisa kita rasakan bahwa ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup tanpa ada konflik dalam hidup kita, maka hidup kita akan terasa lebih menyenangkan. Hidup yang dipenuhi dengan konflik sebaliknya adalah hidup yang tidak menyenangkan, hidup yang kurang bisa untuk dinikmati. Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita bahwa alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama atau hidup bersama dengan rukun. Kita sebagai saudara di dalam Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai keluarga rohani di dalam gereja, kita juga perlu menjaga kehidupan yang rukun, yang harmonis, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita lihat kondisi atau fenomena saat ini, seringkali terjadi bahwa orang dengan mudah mencaci maki orang lain. Orang dengan mudah mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan orang lain. Dan banyak kita lihat itu di sosial media misalnya. Orang Kristen yang satu menjatuhkan orang Kristen yang lain. Kelompok orang percaya yang satu mengkritik orang percaya yang lain dengan kata-kata yang kasar yang tidak membangun. Saling menjatuhkan. Itu bukan suatu hal yang baik. Kita boleh mengkritik atau memberikan koreksi apabila kita tahu saudara kita seiman sedang melakukan hal yang kurang benar. Tetapi tentu kritik itu harus kita sampaikan dengan baik, dengan dilandasi oleh kasih, bukan atas dasar keinginan untuk menghancurkan orang lain atau untuk membunuh karakter seseorang. Kita tentu boleh untuk memberikan kritik atau koreksi apabila ada sesama kita saudara seiman yang memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang kebenaran firman. Tetapi semua itu harus kita sampaikan dengan cara yang baik. Tidak menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apabila kita sendiri sebagai keluarga Allah,
kita saling menjatuhkan, kita saling menyerang, kita saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Dan itu adalah sebuah fenomena atau kondisi yang cukup memprihatinkan pada saat ini. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa sebenarnya adalah satu hal yang baik, satu hal yang indah, satu hal yang menyenangkan. Apabila kita sebagai saudara seiman, kita sebagai keluarga rohani, kita hidup dengan rukun, kita saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam keluarga jasmani kita. Kita perlu menjaga kerukunan di dalam keluarga kita. Suami dan istri perlu berusaha membangun komunikasi yang baik. Dua orang yang menikah dengan latar belakang yang berbeda, dengan keinginan yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, tentu ada masalah yang mungkin terjadi. Tentu ada hal-hal perbedaan pendapat yang mungkin terjadi. Tetapi janganlah kita memperbesar konflik itu. Kita harus berusaha untuk berkomunikasi dengan baik antara suami dengan istri. Berusaha untuk bersabar, menerima kekurangan dan kelemahan satu dengan yang lain. Kalaupun kita perlu menyampaikan sebuah koreksi kepada pasangan kita, mari kita gunakan kata-kata yang baik. Kita belajar untuk mengendalikan emosi, sehingga antara suami dan istri di dalam pernikahan tercipta sebuah kerukunan yang baik. Demikian juga hubungan antara anak dengan orang tua. Anak-anak mungkin kadang-kala merasa bahwa orang tua terlalu banyak mengatur, terlalu banyak melarang ini dan itu. Tetapi sebagai anak, mari kita berusaha untuk juga memahami dan tetap menghormati kepada orang tua, tetap mengasihi orang tua kita. Sebaliknya orang tua terhadap anak juga kadang-kala kita merasa anak-anak kita belum melakukan apa yang kita harapkan. Dan dalam situasi seperti itu, orang tua juga perlu belajar sabar kepada anak. Di dalam keluarga jasmani kita, di dalam keluarga kita, kita perlu menciptakan dan mengusahakan kerukunan. Kita perlu mewujudkan suatu sikap, suatu suasana yang saling mengasihi, satu kehidupan yang harmonis. Dan ketika itu kita lakukan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan menikmati sukacita dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Kita perlu belajar mengendalikan amarah kita. Janganlah kita mengumbar emosi kita begitu saja. Ketika ada masalah dalam keluarga, mari kita sikapi itu semua dengan kepala dingin, berpikir jernih terlebih dahulu sebelum kita melontarkan kata-kata kepada anggota keluarga kita. Kalau kita membangun kerukunan di dalam keluarga, maka keluarga kita akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi kita. Hubungan dalam keluarga akan menjadi sesuatu yang indah, yang bisa kita nikmati. Amsal pasal 15 ayat 17 berkata demikian, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Kalau Tuhan memberi kepada kita kelimpahan, tentu kita bersyukur dan tentu secara jujur diakui bahwa kita mengharapkan itu semua. Tetapi kalau seandainya kita harus memilih, apakah kita hidup sederhana tetapi dengan penuh kasih dan kerukunan, atau hidup bermewah-mewah tapi dengan penuh konflik atau kebencian? Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 15 ayat 17 tadi mengatakan bahwa lebih baik kita hidup sederhana saja. Kita makan sederhana saja, tetapi keluarga kita penuh dengan kehangatan kasih. Kita menikmati kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Yang menjadi prioritas dalam keluarga adalah hubungan yang penuh dengan kasih. Walaupun mungkin kita hidup secara sederhana, tetapi kalau keluarga kita penuh dengan kasih, kita hidup dengan rukun, maka ada kebahagiaan di sana. Tadi kita sudah lihat di dalam ayat yang pertama tadi bahwa hidup rukun adalah sesuatu yang baik dan indah, atau sesuatu yang baik dan menyenangkan. Karena itu mari kita jaga kerukunan kita jaga kehidupan dalam kasih itu, baik di dalam keluarga rohani kita, dengan saudara kita seiman, dengan sesama anak Tuhan, dengan sesama orang percaya, maupun di dalam keluarga jasmani kita, orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan sebagainya. Kemudian di dalam ayat yang kedua kita bisa melihat tentang gambaran berkat yang dinikmati dan dirasakan oleh seseorang atau sekelompok orang atau saudara-saudara yang saling hidup dengan rukun. Dikatakan bahwa berkat itu adalah seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
Kita bisa mendapatkan referensi dari hal ini di dalam Keluaran pasal 29. Ketika Harun ditabiskan sebagai imam besar, maka dia diurapi dengan sebuah minyak urapan, dengan minyak yang khusus, yang dicurahkan di atas kepalanya. Dan minyak itu tentu kalau dicurahkan atau dituangkan di atas kepala, maka akan menetes sampai ke bawah. Ini menggambarkan kelimpahan berkat itu. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam Keluaran pasal 30, di sana dituliskan resep atau ramuan yang dibuat untuk minyak urapan itu. Minyak urapan adalah sebuah minyak yang khusus, yang hanya dipakai untuk kepentingan pengurapan. Baik itu untuk mengurapi seorang imam besar, maupun juga mengurapi perabot-perabot yang ada di kemah suci. Dan ramuan atau formula dari minyak urapan ini tidak boleh dipakai oleh orang Israel untuk kepentingan yang lain. Minyak urapan ini khusus dipakai untuk mengurapi seorang imam besar atau juga untuk mengurapi perabot-perabot di kemah suci. Ketika minyak urapan ini digunakan untuk mengurapi perabot-perabot di kemah suci, maka minyak urapan ini digunakan dengan cara dipercikkan ke perabot-perabot itu. Tetapi ketika Harun diurapi dengan minyak urapan itu, minyak itu dituangkan di atas kepalanya. Itu menggambarkan sebuah berkat yang berkelimpahan, sebuah berkat yang mengalir dari Tuhan bagi kita. Apabila kita mau hidup secara rukun, secara damai, hidup di dalam kasih dengan saudara-saudara kita seiman, maupun di dalam keluarga kita. Kita tadi sudah melihat bahwa minyak urapan itu adalah sesuatu yang khusus, sesuatu yang eksklusif. Artinya ketika kita hidup secara rukun, kita hidup penuh dengan kasih di antara saudara-saudara kita seiman dan di dalam keluarga kita, maka kita akan menikmati berkat-berkat yang khusus, berkat-berkat yang spesial dari Tuhan, di mana kebahagiaan dan sukacita itu tidak kita temukan di dalam hal-hal yang lain. Tentu kita bersyukur kalau kita diberkati dengan pekerjaan yang baik, dengan usaha bisnis yang maju, dengan karir yang baik, dengan berkat-berkat materi. Tetapi ada sebuah berkat yang besar yang tidak bisa dinilai dengan uang, yaitu suatu kebahagiaan dan sukacita yang akan kita rasakan ketika kita hidup dalam kehangatan kasih, di dalam keluarga kita maupun di dalam jemaat, di dalam tubuh Kristus. Itu adalah sebuah berkat yang tidak ternilai, sebuah berkat yang khusus, sebuah berkat yang spesial yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau kita mau hidup dalam kasih, hidup rukun satu dengan yang lain. Minyak urapan itu juga sebuah minyak yang memiliki bau yang harum. Dan itu menggambarkan bahwa apabila kita hidup rukun di antara saudara seiman, kita hidup rukun di dalam keluarga kita, maka keharuman itu akan juga bisa dinikmati oleh orang lain. Ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup dalam kasih, maka keharuman kasih itu juga akan bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Akan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 Tuhan Yesus berkata demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka orang akan melihat bahwa kita adalah murid Kristus. Dan ketika kita saling mengasihi, maka orang juga akan dapat melihat kasih Kristus itu di dalam sikap hidup kita. Sama seperti minyak urapan yang harum itu, yang baunya akan tercium oleh banyak orang. Demikian juga ketika kita hidup dalam kasih, maka banyak orang akan diberkati lewat kehidupan kita. Banyak orang yang akan melihat kasih Kristus lewat hidup kita. Kita akan dikenal, diketahui oleh orang sebagai murid-murid Kristus apabila kita saling mengasihi, dan banyak orang yang akan dapat melihat kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam ayat yang ketiga digambarkan bahwa berkat itu adalah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di Israel, yang ada di bagian utara dari wilayah Israel. Ketinggiannya kira-kira sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Dan di musim dingin, Gunung Hermon ini diselimuti dengan salju di puncaknya, diselimuti oleh salju di puncaknya. Gunung Hermon juga mempunyai kadar air curah hujan yang berlimpah, dan juga
kadar embun yang banyak. Dan itu berbeda dengan Sion. Sion berada di wilayah selatan dari Israel. Ketinggiannya hanya sekitar 760 meter di atas permukaan laut. Dan iklim atau cuaca di Gunung Sion cenderung kering. Curah hujan di situ rendah. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita hidup bersama dengan rukun, maka berkat Tuhan itu mengalir seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Embun itu berbicara tentang sesuatu yang menyegarkan. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan masalah. Tetapi apabila kita hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain, maka itu akan menjadi sebuah kesegaran bagi jiwa kita. Itu akan menjadi seperti oase di tengah padang gurun, di tengah kekeringan dunia ini. Embun juga berbicara tentang kehidupan. Air itu berbicara tentang kehidupan. Dan ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kita akan dapat menikmati kehidupan yang penuh. Kita akan dapat menikmati kehidupan yang diberkati. Ada energi di dalam diri kita. Ada kehidupan yang mengalir di dalam diri kita. Dunia ini penuh dengan konflik, dunia ini penuh dengan perselisihan. Tetapi kalau keluarga kita menjadi keluarga yang rukun, maka keluarga itu akan menjadi kesegaran bagi kita. Dunia ini penuh dengan konflik, dunia ini penuh dengan perselisihan. Tetapi kalau kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita bersama-sama hidup dengan rukun satu dengan yang lain, maka gereja, jemaat, perkumpulan kita sebagai orang-orang percaya akan menjadi tempat yang menyegarkan bagi kita. Dalam gereja dan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keinginan. Tetapi itu semua janganlah menjadikan kita saling membenci satu dengan yang lain. Janganlah itu membuat kita saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tetapi mari kita saling menerima perbedaan itu. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu seperti embun dari Gunung Hermon turun ke atas Gunung Sion, menyegarkan jiwa kita, memberi kehidupan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini mengajarkan agar kita hidup rukun satu dengan yang lain. Ayat yang ketiga bagian terakhir mengatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup rukun satu dengan yang lain, kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kita akan dapat mengalami berkat dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan hari ini. Tolonglah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, baik di dalam keluarga rohani kami sebagai sesama orang percaya, di dalam gereja, di dalam jemaat, maupun di dalam keluarga jasmani kami, antara orang tua dengan anak, suami dan istri. Tolonglah agar kami saling menjaga kerukunan dan kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan memberitahu kepada kami bahwa berkat-berkat itu akan dicurahkan ke atas kehidupan kami, apabila kami hidup dalam kasih dan kerukunan satu dengan yang lain. Saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang menghadapi beban, pergumulan di dalam hidupnya. Kami berdoa, mohon kiranya Tuhan memberi kekuatan. Mohon kiranya Tuhan yang memberi jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Mungkin ada di antara anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Kami mohon Tuhan juga memberi kekuatan kepada mereka. Dan kami mohon Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.